dan 3 temannya memulai perjalanan dari basecamp Bambangan pada pagi hari sekitar pukul 7. Mereka sudah mempersiapkan semua perlengkapan, termasuk tenda, makanan, serta jaket tebal karena suhu di Gunung Slamet bisa sangat dingin di malam hari. Perjalanan dari basecamp ke pos 1. Dari basecamp, perjalanan dimulai dengan jalur yang cukup bersahabat. Jalur awal masih berupa jalan tanah yang sesekali berbatu, melewati ladang milik warga setempat. Cuaca saat itu cerah, dan perjalanan berlangsung lancar. Setelah sekitar 30 menit berjalan, mereka tiba di pos 1. Di pos 1, mereka beristirahat sebentar sambil meminum air dan menikmati pemandangan. Jalur setelah pos 1 mulai lebih menanjak, dengan pepohonan yang lebih rimbun. Dari pos 1 ke pos 2. Menuju pos 2, perjalanan mulai lebih berat. Jalur semakin curam dengan tanah yang licin di beberapa titik. Beberapa kali mereka harus berhenti untuk mengatur napas. Meski begitu, semangat mereka masih tinggi. Saat tiba di pos 2 setelah sekitar 45 menit perjalanan, mereka beristirahat lebih lama karena jalur berikutnya lebih menantang. Dari pos 2 ke pos 3. Perjalanan menuju pos 3 terasa lebih berat karena jalurnya mulai dipenuhi akar pohon besar yang menyulitkan langkah mereka. Di sini, mereka mulai merasakan hawa dingin meskipun masih siang hari. Kabut tipis mulai terlihat di kejauhan, pertanda bahwa mereka semakin tinggi. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, mereka tiba di pos 3. Di sini, mereka memutuskan untuk makan siang dengan makanan ringan yang sudah disiapkan dari basecamp. Dari pos 3 ke pos 4. Setelah makan, mereka melanjutkan perjalanan ke pos 4. Jalur semakin curam dan banyak batu besar. Vegetasi juga mulai berubah, dengan pohon-pohon yang lebih jarang dan angin yang semakin terasa dingin. Saat hampir sampai di pos 4, kabut mulai turun lebih tebal dari sebelumnya. Perjalanan yang sebelumnya menyenangkan berubah menjadi lebih menegangkan karena jarak pandang mulai terbatas. Dari pos 4 ke pos 5, awal mula kejadian aneh. Setelah istirahat sebentar di pos 4, mereka melanjutkan perjalanan ke pos 5, yang terkenal sebagai salah satu titik sulit di jalur Bambangan. Medan di sini berupa tanah berbatu dengan kemiringan yang cukup curam. Di tengah perjalanan, Ari mulai merasa sedikit aneh. Ia mendengar suara samar seperti langkah kaki di belakangnya, tetapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat mereka tiba di pos 5, hari mulai menjelang sore. Mereka mempercepat langkah karena tidak ingin terjebak di jalur saat hari mulai gelap. Dari pos 5 ke pos 6, kabut semakin tebal. Saat mendaki ke pos 6, kabut semakin tebal hingga jarak pandang hanya sekitar 2 hingga 3 meter saja. Angin dingin mulai bertiup lebih kencang, membuat mereka semakin sulit untuk bergerak. Di sini, Ari mulai berjalan lebih lambat dan sedikit tertinggal dari teman-temannya. Ia merasa tubuhnya lebih berat, dan pikirannya sedikit kabur. Namun, ia tetap berusaha mengejar rombongan. Dari pos 6 ke pos 7, Ari menghilang. Saat mendekati pos 7, teman-temannya menyadari bahwa Ari tidak lagi berada di belakang mereka. Mereka berhenti dan memanggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Salah satu dari mereka kembali turun beberapa meter untuk mencarinya, tetapi yang ditemukan hanya kabut tebal dan keheningan. Tidak ada suara langkah kaki atau suara dari Ari sama sekali. Mereka mulai panik dan memutuskan untuk tetap di tempat selama beberapa menit, berharap Ari muncul. Namun, setelah hampir 30 menit menunggu, tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk turun kembali ke basecamp dan melaporkan kejadian ini ke tim SAR. Setelah dinyatakan hilang di sekitar pos 7, tim SAR dan relawan segera melakukan pencarian. Hari demi hari berlalu, tetapi tidak ada jejak Ari sama sekali. Beberapa pendaki yang berada di jalur yang sama juga tidak melihat atau mendengar keberadaannya. Banyak yang mulai khawatir bahwa Ari mungkin tersesat jauh ke dalam hutan atau bahkan mengalami kecelakaan. Namun, yang membuat tim pencari bingung adalah tidak ada barang-barang Ari yang ditemukan di jalur pendakian, seperti jejak kaki, tas, atau bekas makanan.
Beberapa warga sekitar mulai percaya bahwa Ari mungkin telah masuk ke dimensi lain, sebuah mitos yang sering dikaitkan dengan Gunung Slamet, yang dikenal sebagai salah satu gunung paling mistis di Jawa Tengah. Hari ke-7, Ari ditemukan dalam kondisi aneh. Setelah pencarian intensif selama 7 hari, keajaiban terjadi. Seorang relawan yang sedang menyusuri jalur di sekitar hutan dekat pos 5 menemukan Ari duduk di tepi sungai kecil. Ketika ditemukan, Ari masih mengenakan pakaian yang sama seperti saat ia hilang. Pakaian itu memang kotor dan lembab, tetapi tidak tampak robek atau menunjukkan tanda-tanda bahwa ia telah bertahan di alam liar selama seminggu. Yang lebih aneh, Ari tampak bingung dan tidak menyadari bahwa ia sudah hilang selama 7 hari. Saat ditanya apa yang terjadi, ini jawaban Ari. Ia merasa hanya semalam menghilang. Menurutnya, ia hanya tersesat sebentar setelah kabut turun dan mencoba mencari jalan kembali. Ia mengingat berjalan dalam kabut tebal dan melihat cahaya aneh berwarna biru kehijauan. Cahaya itu tampak seperti memandunya ke suatu tempat. Ia tidak merasa lapar atau haus selama semalam itu. Padahal di dunia nyata, ia hilang selama 7 hari tanpa makanan dan hanya mengenakan pakaian tipis. Ia mendengar suara orang-orang berbicara, tetapi tidak melihat siapapun. Seperti ada seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Ia sadar kembali saat mendengar suara gemercik air sungai. Saat ia melihat sekeliling, ia sudah berada di tepi sungai, tempat ia akhirnya ditemukan. Tim SAR dan para relawan semakin bingung dengan cerita Ari. Bagaimana mungkin seseorang bisa hilang selama seminggu tanpa mengalami dehidrasi atau kelaparan parah? Setelah kembali ke base camp, Ari dibawa kembali ke base camp untuk diperiksa kesehatannya. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa Ari hanya mengalami kelelahan ringan dan dehidrasi, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi yang parah seperti yang seharusnya terjadi pada seseorang yang hilang selama 7 hari di alam liar tanpa makanan dan air yang cukup. Keluarganya yang sudah datang dari luar kota sangat bersyukur karena Ari ditemukan dalam keadaan hidup. Namun, mereka tetap merasa ada sesuatu yang tidak wajar dengan kejadian ini. Beberapa orang tua di desa dekat base camp meyakini bahwa Ari mungkin telah disembunyikan oleh makhluk halus penghuni Gunung Slamet, dan akhirnya dikembalikan setelah 7 hari. Dalam beberapa kepercayaan lokal, angka 7 memiliki makna khusus dalam dunia mistis. Misteri yang tak terpecahkan. Setelah kejadian ini, Ari masih mencoba mengingat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Namun, ingatannya tetap kabur, seperti mimpi yang sulit diingat. Banyak orang yang berspekulasi tentang kehilangannya. Tersesat di alam gaib, beberapa orang percaya Ari masuk ke dimensi lain yang tak terlihat oleh manusia biasa, dan hanya bisa keluar setelah waktunya tiba. Disorientasi akibat kelelahan dan kabut, ada kemungkinan Ari mengalami halusinasi karena kekurangan oksigen dan kelelahan, sehingga pikirannya tidak bisa membedakan antara realitas dan ilusi. Gangguan makhluk halus Gunung Slamet memang terkenal dengan berbagai kisah mistisnya. Banyak pendaki melaporkan kejadian serupa, seperti suara tanpa wujud dan kabut yang muncul tiba-tiba. Hingga hari ini, kejadian hilangnya Ari tetap menjadi misteri yang belum bisa dijelaskan. Apakah ia benar-benar tersesat secara fisik? Ataukah ia mengalami pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan logika? Yang jelas, setelah kejadian ini, Ari memutuskan untuk tidak mendaki Gunung Slamet lagi. Ia tetap mendaki gunung lain, tetapi selalu membawa lebih banyak persiapan dan tidak pernah berjalan sendirian di tengah kabut. Setelah kembali ke rumah, Ari mencoba menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada beberapa kejadian aneh yang ia alami setelah kejadian di Gunung Slamet. Mimpi yang berulang hampir setiap malam, ia bermimpi berada di tempat yang asing, dikelilingi kabut tebal dengan suara-suara samar memanggil namanya. Kadang dalam mimpi itu, ia melihat cahaya biru kehijauan yang membawanya ke arah yang tidak ia kenali. Merasa diawasi saat berjalan sendirian, terutama di malam hari atau di tempat sepi,
ia sering merasa ada yang mengawasinya dari kejauhan. Beberapa kali ia menoleh, tetapi tidak pernah melihat apapun. Tubuhnya tidak mudah lelah. Anehnya, setelah kejadian itu, Ari merasa lebih kuat secara fisik. Sebelum kejadian, ia sering merasa kelelahan setelah aktivitas berat, tetapi sekarang, ia bisa berjalan jauh atau mendaki tanpa cepat merasa lelah. Suara-suara misterius. Terkadang, ia mendengar bisikan samar, terutama saat sedang berada di tempat yang sunyi. Suara itu tidak jelas, tetapi terasa familiar, seolah-olah pernah ia dengar sebelumnya. Ari kembali ke Gunung Slamet. Setelah beberapa bulan berlalu, rasa penasaran Ari semakin besar. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi padanya. Akhirnya, dengan persiapan lebih matang, ia memutuskan untuk kembali ke Gunung Slamet, tetapi kali ini bersama seorang teman yang juga seorang pendaki dan memiliki pengetahuan tentang fenomena mistis di gunung. Ketika mencapai pos 5, perasaan aneh kembali muncul. Ia merasa jalur yang ia lewati sebelumnya berbeda dari yang sekarang, seolah-olah ada jalur lain yang tidak terlihat oleh orang lain. Ketika mencapai pos 7, tepat di lokasi terakhir sebelum ia menghilang, tiba-tiba kabut tebal turun dengan cepat, lebih pekat daripada biasanya. Saat itu, ia kembali mendengar bisikan samar, tetapi kali ini lebih jelas. "Kamu kembali. Kenapa?" Ari langsung merasakan bulu kuduknya merinding. Temannya juga merasakan hawa yang tidak biasa dan mengajak Ari untuk segera turun. Mereka pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian ke puncak dan kembali ke base camp. Misteri yang tak terjawab. Setelah kembali dari pendakian kedua, Ari menyadari satu hal, Gunung Slamet telah mengubah hidupnya. Apakah ia benar-benar pernah masuk ke dimensi lain? Apakah ada sesuatu di gunung itu yang masih mengawasinya? Ataukah ini hanya efek dari trauma dan kelelahan? Hingga kini, Ari masih belum menemukan jawaban yang pasti. Ia masih bermimpi tentang kabut dan suara bisikan itu, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah bisa melupakan pengalaman di Gunung Slamet. Setelah pendakian kedua ke Gunung Slamet, Ari merasa ada sesuatu yang belum selesai. Meski ia sudah kembali ke lokasi tempat ia menghilang, perasaan aneh yang menghantuinya tidak juga menghilang. Beberapa minggu setelah pendakian itu, Ari mulai mengalami kejadian yang semakin aneh. Mimpi yang semakin jelas. Jika sebelumnya mimpi-mimpinya hanya berupa kabut dan suara samar, kini ia mulai melihat bayangan hitam bergerak di dalam kabut. Terkadang, dalam mimpinya, ia melihat sosok yang tinggi dengan mata berwarna biru kehijauan menatapnya dari jauh. Suatu malam, ia bermimpi berjalan di jalur yang asing, dengan pepohonan besar di sekitarnya. Udara terasa dingin, dan suara gemuruh seperti air sungai terdengar. Ketika ia mencoba berbalik, tiba-tiba ada tangan yang menariknya ke dalam kabut. Saat itu juga ia terbangun dengan napas terengah-engah. Suara-suara di dunia nyata. Ari mulai sering mendengar suara bisikan di tempat sepi, terutama saat sedang sendiri. Suara itu kadang hanya seperti gumaman tak jelas, tetapi terkadang ia bisa mendengar sesuatu seperti, "Jangan kembali." Suatu hari, ketika ia sedang berjalan di sebuah jalan kecil dekat rumahnya pada malam hari, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, langkah itu tetap terdengar meski ia berhenti berjalan. Orang-orang sekitarnya mulai menyadari perubahan. Beberapa teman dan keluarganya mengatakan bahwa Ari menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Matanya kadang terlihat kosong, dan ia sering terkejut jika diajak berbicara. Ibunya bahkan mulai khawatir bahwa Ari mengalami gangguan setelah kejadian di gunung. Suatu malam, ibunya mendengar Ari berbicara sendiri dalam tidurnya. Ia bergumam sesuatu yang tidak jelas, tetapi terdengar seperti bahasa asing atau mantra. Saat ibunya membangunkannya, Ari langsung duduk dengan mata kosong, sebelum akhirnya sadar dan berkata, "Aku mimpi berada di gunung lagi." Pertemuan dengan seorang sesepuh. Karena kejadian-kejadian aneh yang semakin sering terjadi, seorang teman Ari menyarankan agar ia menemui seorang sesepuh di desanya,
seseorang yang dikenal memiliki pengetahuan tentang dunia mistis. Ketika Ari menemui sesepuh itu, lelaki tua itu langsung menatapnya dengan dalam sebelum berkata, "Kamu bukan hanya tersesat di gunung waktu itu. Kamu sudah melewati batas yang tidak boleh dilewati." Ari terkejut dan bertanya apa maksudnya. Lelaki tua itu kemudian menjelaskan bahwa beberapa gunung memiliki jalur yang tidak hanya fisik, tetapi juga gaib. Jika seseorang melangkah terlalu jauh, mereka bisa masuk ke dalam dunia lain, tempat yang tidak seharusnya dimasuki oleh manusia biasa. Mereka tidak ingin kamu kembali. Tapi kamu sudah kembali. Itu sebabnya mereka masih mengikutimu, kata lelaki tua itu. Ari merasa merinding mendengar penjelasan itu. Ia bertanya apa yang harus ia lakukan agar bisa terbebas dari gangguan ini. Lelaki tua itu memberikan Ari seikat daun dan kemenyan, serta menyuruhnya untuk pergi ke sungai tempat ia ditemukan dulu dan meletakkan daun itu di sana sambil mengatakan, "Aku kembali, aku mohon maaf. Aku tidak akan mengganggu." Malam itu juga, Ari dan temannya kembali ke Gunung Slamet dan menuju sungai tempat ia ditemukan. Setelah melakukan apa yang disarankan oleh sesepuh, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, dan mereka merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengamati mereka. Namun, setelah kejadian itu, Ari tidak lagi mengalami mimpi buruk dan suara-suara aneh perlahan menghilang. Kesimpulan, apakah Ari benar-benar kembali? Meski gangguan yang ia alami telah berhenti, Ari tahu satu hal, sebagian dari dirinya mungkin masih tertinggal di Gunung Slamet. Sejak kejadian itu, ia memutuskan untuk berhenti mendaki gunung yang dikenal memiliki banyak misteri. Ia masih mencintai alam, tetapi ia tahu bahwa tidak semua tempat bisa dijelajahi oleh manusia tanpa izin. Gunung menyimpan banyak rahasia, dan tidak semua yang hilang bisa kembali dengan utuh. Setelah melakukan ritual di sungai tempat ia ditemukan, gangguan yang Ari alami memang berkurang. Ia tidak lagi mengalami mimpi buruk setiap malam atau mendengar bisikan aneh saat sendiri. Namun, ada satu hal yang masih mengganggunya, perasaan bahwa ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Meskipun sudah beberapa bulan berlalu, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari jauh. Tidak lagi sejelas dulu, tetapi tetap ada. Kadang, ia merasa udara di sekitarnya menjadi dingin tanpa alasan, atau ia melihat bayangan sekilas di sudut matanya, tapi saat menoleh, tidak ada apa-apa. Ia tidak menceritakan ini pada siapapun. Ia hanya mencoba menjalani hidupnya seperti biasa. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa Gunung Slamet masih menyisakan sesuatu dalam dirinya. Suatu malam, saat Ari sedang berkendara sendirian melewati jalanan sepi di pinggiran kota, ia melihat sesuatu di kaca spion motornya. Sosok gelap berdiri di tengah jalan di belakangnya, diam tanpa bergerak. Jantungnya langsung berdebar kencang. Ia menoleh ke belakang, tetapi jalanan kosong. Tidak ada siapapun. Namun, saat ia kembali melihat ke spion, sosok itu masih ada di sana. Ari segera memacu motornya lebih kencang, berharap bisa segera sampai rumah. Namun, sepanjang perjalanan, ia merasa udara semakin dingin, dan setiap kali ia melihat spion, sosok itu masih berdiri di tempat yang sama, seolah-olah tidak bergerak tetapi tetap mengikuti. Baru saat ia mendekati rumah, perasaan itu menghilang, dan udara kembali normal. Ari tidak bisa tidur malam itu. Ia bertanya-tanya, apakah mereka belum benar-benar melepaskannya? Pesan misterius dari sesepuh. Keesokan harinya, tanpa ia sadari, seorang temannya yang mengetahui kejadian di Gunung Slamet datang membawa kabar. Ari, Pak Tua itu ingin bertemu denganmu lagi. Katanya ada sesuatu yang harus ia sampaikan. Ari langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Apalagi ini? Dengan hati yang berat, ia akhirnya menemui lelaki tua yang dulu membantunya. Sesepuh itu menatapnya lama sebelum berkata, "Aku tahu mereka sudah tidak mengganggumu seperti dulu. Tapi ada sesuatu yang harus kamu ingat." Ari menelan ludah. "Apa?" Lelaki tua itu menghela napas sebelum berkata, "Saat kau menghilang,
kau sebenarnya tidak sepenuhnya sendiri. Ada yang menemanimu di sana. Sesuatu yang kini menjadi bagian dari dirimu. Ari merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa maksudnya? Lelaki tua itu melanjutkan. Mereka membiarkanmu pergi, tapi tidak dengan tangan kosong. Ada bagian dari tempat itu yang tetap bersamamu. Kau mungkin tidak menyadarinya sekarang, tapi suatu saat nanti, kau akan mengerti. Ari merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi lelaki tua itu hanya menggeleng. Hidupmu sudah berubah, nak. Kau hanya bisa menjalani dan menerimanya. Misteri yang belum usai. Ari tidak pernah bisa melupakan kata-kata sesepuh itu. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu. Ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Ia tidak tahu apa, dan ia tidak tahu kapan ia akan mengetahuinya. Tetapi satu hal yang pasti. Gunung Slamet masih menjadi bagian dari dirinya. Dan entah kapan, mungkin ia akan kembali. Setelah pertemuannya dengan sesepuh desa, Ari mulai mencari cara untuk melepaskan diri sepenuhnya dari bayangan Gunung Slamet. Ia sadar bahwa selama ini, ia terus dihantui oleh sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang membuatnya merasa belum benar-benar kembali. Namun, Ari tidak ingin hidup dalam ketakutan. Ia memutuskan untuk mencari jawaban dan menghadapi semuanya dengan keberanian. Perjalanan ke tempat yang lebih tinggi. Atas saran seorang teman yang juga seorang pendaki spiritual, Ari pergi ke Gunung Lawu, gunung yang juga terkenal dengan energi mistisnya, tetapi memiliki tempat-tempat khusus untuk penyembuhan spiritual. Di sana, ia bertemu dengan seorang pertapa yang dikenal memiliki ilmu penyelarasan energi, seseorang yang memahami bagaimana manusia dan alam bisa hidup dalam keseimbangan. Pertapa itu menatap Ari lama, lalu berkata, "Kamu masih membawa sesuatu dari Gunung Slamet, tapi itu bukan kutukan. Itu adalah bagian dari perjalananmu." Ari terkejut. Ia mengira selama ini ia terkena semacam gangguan, tetapi pertapa itu berkata bahwa ia telah diberikan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang bisa membantunya jika ia menggunakannya dengan benar. Kamu tidak perlu takut. Yang harus kamu lakukan adalah menerima dan mengendalikan apa yang telah diberikan kepadamu. Ritual pelepasan dan penyelarasan. Di puncak Gunung Lawu, Ari menjalani sebuah ritual penyelarasan energi. Dengan bantuan sang pertapa, ia bermeditasi di tempat yang disebut Sendang Derajat, sebuah mata air alami yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Saat ia menutup mata, ia merasakan dirinya kembali ke dalam kabut Gunung Slamet. Namun kali ini, ia tidak ketakutan. Ia tidak berlari atau mencoba melawan. Sebaliknya, ia menghadapi semua bayangan dan bisikan yang pernah menghantuinya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia hanya merasa takut karena tidak memahami apa yang terjadi padanya. Ketika ia membuka matanya, udara terasa lebih ringan. Beban yang selama ini menekan dadanya seolah menghilang. Sang pertapa tersenyum dan berkata, "Sekarang, kamu sudah benar-benar kembali. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kamu sekarang adalah bagian dari alam, dan alam akan selalu menjagamu." Ari kembali dengan hidup yang baru. Setelah kembali dari Gunung Lawu, Ari merasa berbeda. Ia tidak lagi mengalami mimpi buruk atau merasakan kehadiran yang mengawasinya. Namun, ia juga menyadari satu hal, ia kini lebih peka terhadap alam sekitarnya. Ia bisa merasakan perubahan energi di suatu tempat, ia bisa membaca tanda-tanda alam lebih baik daripada sebelumnya. Setiap kali ia mendaki gunung, ia merasa lebih terhubung dengan alam, seolah-olah ia bisa mendengar apa yang ingin disampaikan oleh pepohonan dan angin. Ia tidak lagi takut. Kini, ia mendaki bukan hanya untuk menaklukkan gunung, tetapi untuk memahami dan menyatu dengannya. Ari telah selamat, tetapi lebih dari itu. Ia telah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang dulu.